Sudah 2 minggu Raffi Ahmad menghuni rehabilitasi BNN di Lido, Sukabumi. Sejak pertama kali menginjakan kaki di Lido hingga kemarin, menurut kuasa hukum Raffi, tidak ada aktivitas berarti yang dilakukan host dahsyat itu. Termasuk soal proses detoks yang oleh pihak Lido dijadikan alasan untuk menolak mempertemukan Raffi dengan kuasa hukumnya kala pertama. Padahal menurut Ami Kanita ibunda Raffi, proses detoksifikasi itu tidak pernah dilakukan sebagaimana diungkapkan Raffi kepada dirinya. Hal yang sama pun pernah disampaikan Hotma Sitompul dalam kunjungannya pekan lalu. Namun anehnya, Dr. Kusman, Deputi Rehabilitasi BNN, tetap bersikeras kalau Raffi menjalani detoks tanpa menggunakan obat. Tak heran kalau kemudian ibunda Raffi meradang karena putra tercintanya seolah dipingpong, bukan seorang pecandu tapi tetap direhab. Enggak mengeluh kok, cuma pokoknya udah bosan nih mah gitu kan, pengen kerja gitu aja. Ya nggak didetoks juga, nggak ngapa-ngapain juga, cuma bersih-bersih gitu kan. Ya, saya pikir kan, kenapa nggak ya sedih aja deh orang nggak bukan seorang pecandu, kenapa harus direhab gitu. Ada lagi detox yang memang nggak pakai obat. Nggak pakai obat artinya tidak diberikan intervensi obat, itu namanya cold turkey. Didiemin aja, didiemin ya. Nanti di sana dia dikasih ritual-ritual, misalnya kalau di yang pakai metode keagamaan ya, dikasih zikir dan sebagainya. Itu namanya juga semacam detoksifikasi, artinya tanpa obat. Kita minta begini, sudahlah, jangan terlalu banyak membuat pembelaan-pembelaan, opini-opini yang menyesatkan masyarakat. Nanti akan terbuka di pengadilan. Gitu. Kita akan hadirkan saksi untuk membantah ucapan-ucapan mereka itu. Kita juga udah tanya ke teman-teman yang direhab di sini, bentuk detoks itu seperti apa gitu loh. Kalau sekarang ada pembelaan detoks kan tidak hanya medis dan segala macam, kita uji nanti di pengadilan. Segala ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh dokter akan kita uji di pengadilan dan kita akan hadirkan dokter pembanding. Gambaran lain aktivitas di Lido muncul dari keluarga Raffi. Menurut Mudi Pagau, tante Raffi, sejak berada di Lido, Raffi bak seorang office boy. Aktivitas rutinnya hanya bersih-bersih dan membereskan kamar. Tapi BNN justru mendalilkan kegiatan office boy itu tak ubahnya bagian dari proses rehabilitasi. Tak heran kalau Ami Kanita emosi dan meminta Raffi dilepas agar bisa bekerja daripada hanya bersih-bersih dan membereskan kamar. Kegiatannya olahraga, nyapu-nyapu, bersih-bersih, tempat tidur gitu. Ya nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain juga. Nggak didetoks, nggak ngapa-ngapain. Mendingan suruh kerja ya. Kalau nginep di hotel cuman mesti ngebersihin kamarnya aja gitu. Sehat Raffi ya kondisinya ya. Di dalam dia hanya beresin tempat tidur, nyapu kamarnya sendiri, pokoknya kalau jadi office boy oke, good. Di sini nggak ada pembantu. Di sini justru semua diajarkan untuk bisa mengurus diri sendiri, gitu loh. Bahkan waktu itu pun kalau di luar negeri orang juga masak untuk diri sendiri. Jadi semua diajarkan supaya bisa activity daily living itu ya, activity daily livingnya supaya bisa ngurus diri sendiri. Dari mulai apa? Dari mulai bangun tidur. Jadi kita ajarkan sesuatu yang memang biasanya dia nggak lakukan di rumah, ya. Di sini harus bisa sendiri. Beres-beres kan semua kan bisa beres-beres. Kita juga beres-beres di rumah, nggak kayak pembantu. Tetapi itulah sikap kooperatif Raffi. Dia tidak mau ikut rehabilitasi, tetapi kalau memang untuk penghuni ada jadwal kegiatan untuk beres-beres, rapiin tempat tidur, ya kita rapiin tempat tidur. Kan dia tidur di tempat tidur ya dia rapiin lah. Belum lagi reda soal aktivitas sehari-hari Raffi di Lido yang membuat naik darah pihak keluarga dan kuasa hukumnya. Sudah muncul kabar mengejutkan kalau Wanda Hamidah tak bisa lagi menemui Raffi. Padahal ketika Raffi digelandang dari BNN ke Lido, Wanda yang menemani dan menghibur Raffi sepanjang perjalanan. Kejadian yang menimpa Wanda itu seperti yang pernah dialami Yuni. Datang ke BNN setelah pulang umroh untuk menengok Raffi, tapi ditolak oleh Raffi. Atas penolakan itu Yuni pun curhat kepada Krisdayanti. Tentu saja KD merasa prihatin. Lantas mengapa kali ini Raffi melakukannya terhadap Wanda Hamidah, wanita yang disebut-sebut menjadi pengganti Yuni? Apakah Wanda ditolak oleh Raffi atau justru dilarang oleh pihak BNN? Tapi kemarin beredar kabar bahwa
Kan bukan keluarga, yang boleh hanya keluarga aja. Iya kan hanya keluarga. Ya sementara enggak dulu deh. Hanya keluarga aja. Hanya keluarga, dan kalau ini terkait dengan masalah hukumnya ya pengacara lah. Karena kan harus membicarakan masalahnya itu. Mungkin di saat-saat seperti ini, lagi prihatin ini, mungkin kita lebih fokuslah pada hukumnya Raffi. Nanti kalau ada hal-hal seperti itu kan nanti malah membuat berita yang rancu, saling menyakitkan kan nggak enak gitu kan. Mungkin arahnya seperti itulah. Tidak ada arah untuk menyakitkan hati siapapun. Enggak ada masalah apa-apa. Cuma kan kondisinya seperti ini, mungkin lebih baik kita lihat hukumnya Raffi aja lah gitu, lihat perkembangan kasusnya Raffi gitu. Tadi kita nggak bicara soal pribadi sih, apakah dia menolak atau tidak, nanti bila bisa tanya yang bersangkutan. Gini, Raffi tidak pernah menolak siapapun kalau untuk datang mengunjungi dia, tetapi kan dia berada di bawah kewenangan BNN. BNN sudah mengatur bahwa yang boleh mengunjungi hanya keluarga dan penasihat hukum. Selain itu saat ini belum boleh. Hari itu ditolak langsung curhat, dia kan curhatnya mau kemana lagi kalau bukan ke adik gitu kan. Cuman saya sangat salut dengan Yuni karena dia menyatakan janjinya gitu untuk bisa nengok Raffi. Kalau saya rasa ya banyak faktor lah sampai Raffi menolak, tentunya dengan ketidaknyamanan tempat, tidak kesiapan mental dan hatinya, mungkin ada malu sedikit, yang namanya juga bekas pacar 4 tahun gitu. Pasti Raffi aja kadang memandang saya masih agak-agak nggak enak, gimana Yuni yang mantan pacar gitu. Saya tentu merasa prihatin dengan apa yang terjadi dengan Raffi. Bagaimanapun dia pernah jadi saudara gitu. Dan mudah-mudahan lah, ya suami saya juga sayang sama Raffi, mudah-mudahan yang nggak putus lah tali silaturahminya. Mudah-mudahan cepat diputuskan satu hal yang bisa semakin membuat kondisinya semakin terang gitu. Kalau direhab ya direhab, kalau di subsidiar tahanan ya harus dilakukan ya dilakukan gitu. Sebetulnya ini kan teguran dari Allah karena memang Tuhan sayang, kan ada ada hikmah di balik semua kejadian ini. Gitu. Berbeda dengan kisah sedih Wanda dan Yuni yang sama-sama tak bisa menemui Raffi. Kemarin April Jasmine, istri Ustadz Soulmate yang tengah hamil, terlihat bahagia. Pengajian syukuran 4 bulan kehamilannya digelar bersama dengan peringatan Maulid Nabi. Lantas seperti apa kebahagiaan Ustadz Soulmate dan istrinya pasca April pernah divonis tidak bisa memiliki anak? Benarkah April memiliki kebiasaan baru menambah boros uang belanja keluarga? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Tidak kalah heboh dari kasus Raffi, April Yasmin hamil 4 bulan. Kemarin Ustadz Soulmate pun menggelar pengajian syukuran. Sang Ustadz mendoakan langsung untuk janin yang berada di rahim istrinya tersebut. Lantas seperti apakah kebahagiaan pasangan ini pasca April divonis tidak bisa memiliki anak? Lantas benarkah kebiasaan April yang baru, yakni makan 5 kali sehari?